Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Fauzan dari kelas Humas 2B jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori konflik dari Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf sendiri lahir pada 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya sendiri bernama Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Pada tahun 1947 hingga 1952, ia belajar filsafat, psikologi, dan sosiologi di Universitas Hamburg, dan pada tahun 1952 ia meraih gelar doktor filsafat. Pada tahun 1953 hingga 1954, Ralph melakukan penelitian di London School of Economy. Lalu, tahun 1956 ia memperoleh gelar PhD di Universitas London. Tahun 1957 hingga 1960 ia menjadi profesor ilmu sosiologi di Hamburg dan masih banyak gelar-gelar yang diraih olehnya sebelum ia wafat pada tanggal 17 Juni 2009, tepatnya pada umur 80 tahun di Jerman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Konflik ini hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka dari itu, konflik ini tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak berhubung dalam sistem tersebut. Dalam teori relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Adapun beberapa faktor yang bisa muncul pada konflik sosial, yaitu yang pertama, perbedaan antara individu. Yang kedua, perbedaan antara kebudayaan latar belakang dan individu maupun kelompok. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, ada perubahan sosial yang terlalu cepat. Teori konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik budaya dan konflik kelas sosial. Konflik budaya adalah kajian dalam konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh, sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial. Konflik kelas sosial jenis lainnya penerapan dalam kajian teori sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada di kelas bawah. Contoh konfliknya yaitu pembebasan lahan di Suralaya oleh PT Indonesia Power. Jadi pada beberapa tahun lalu terdapat pembebasan lahan di daerah Suralaya yang dimana lahan tersebut dibeli oleh PT Indonesia Power. Pada konflik ini terdapat pergesekan antara masyarakat setempat dengan perusahaan tersebut. Kelantaran ketika ingin menggusur, ada beberapa warga yang merasa tidak terima karena harga jual rumah dan tanahnya tidak sama rata dengan warga-warga yang ada di sekitarnya. Tapi dalam kasus ini saya belum bisa memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah, lantaran dari data yang dimunculkan juga tidak begitu lengkap dan tidak jelas. Tetapi jika dilihat dari teori ini, sumber-sumber kekuasaan dilihat dari kelompok yang menduduki posisi atau jabatan yang paling tinggi. Dan sudah jelas, PT Indonesia Power tersebutlah yang memiliki memiliki power dan jabatan yang tinggi untuk melanjutkan penggusuran.
dikarenakan sudah adanya transaksi yang dilakukan walaupun warga merasa tidak puas. Namun warga sedikit beruntung karena datangnya pihak polisian setempat untuk membantu atau menengahi masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori konflik Raffdah-Rendorf ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.